Allah berfirman, "Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya." Baik, mereka itu adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi dari keturunan Adam, ya, wa mimman hamalna ma'a Nuhin, yaitu dari orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan Israel, wa mimman hadaina wajtabaina dan orang-orang yang telah kami berikan petunjuk dan telah kami pilih, idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, mereka sujud dan menangis. Baik. Ini menarik ya teman-teman ya. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa tokoh dan menyebutkan tentang keturunan-keturunan dari tokoh-tokoh ini. Jadi apa yang sebetulnya yang ingin Allah pesankan ketika menyebutkan Nabi Adam, ya, menyebutkan siapa lagi itu, menyebutkan Nabi Adam, lalu menyebutkan Nabi Nuh di situ, lalu menyebutkan Nabi Ibrahim, lalu Israel. Israel ini maksudnya itu adalah Ishak ya. Sebagian juga menyebutkan bahwasanya dia itu adalah Yakub di situ. Baik. Kalau kita lihat dari beberapa firman-firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang keturunan. Kalau sudah berbicara tentang keturunan, maksudnya ada disebut nabi, lalu keturunan nabi itu, maka 4 sosok ini yang paling sering disebut. Misalkan kalau berkaitan dengan Nabi Adam itu, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 38, "Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ya, turunlah kamu dari surga, kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi menceritakan tentang Nabi Adam dan bagaimana nanti keturunannya mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Adam. Lalu berkaitan dengan Nabi Nuh, ya, disebutkan dalam surat Hud ayat 48, "Ya Nuh khbir bisalamin minna wa barakatin 'alaika wa 'ala umamin mimman ma'ak." Wahai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkahan dan kami atasmu dan atas umat-umat mukmin dan dari orang-orang yang bersamamu. Jadi para ulama menyebutkan bahwa tentang spirit yang diajarkan oleh Nabi Nuh itu akan diikuti oleh keturunan-keturunan daripada Nabi Nuh. Lalu dalam surat Al-Hadid ayat 26, walaqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihima an-nubuwwah wal kitaba wa faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim, ya, wa ja'alna fi dzurriyyatihima nubuwwah, dan kami jadikan keturunan keduanya ada kenabian, wal kitab, dan ada kitab di sana. Faminhum muhtadi wa katsirun minhum fasikun. Maka di antara mereka ada yang menerima petunjuk dan di antara mereka ada yang fasik. Jadi Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, ya, itu dijadikan sebagai sosok yang keturunannya itu disebutkan di sana. Jadi artinya empat tokoh tadi, kalau berkaitan dengan Israel, ya, Bani Israel itu udah banyak banget lah, ya, keturunan daripada Bani Israel. Tapi yang jelas adalah tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu Israel, baik itu Ibrahim atau Nuh dan Adam, itu keempat tokoh ini itu dijadikan sebagai sandaran pertama, dalam arti keturunan mereka itu seringkali disebutkan di dalam Al-Quran di sana. Artinya bukan berarti keturunan yang lain itu tidak diperhatikan, tidak seperti itu. Tapi tetap yang mereka ini menjadi kunci yang menjadi kiblat bahwa umatnya itu akan banyak yang bermasalah, umatnya pun juga banyak juga yang taat, ya, karena ya tadi posisi nabi-nabi ini itu menjadi sangat sakral di mata umat-umatnya di situ. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan di akhir, bagian akhir daripada ayat ini disebutkan adalah ini. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa bukiya. Nah, bahwa orang-orang yang masuk dalam keturunan, ya, keturunan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, dan kita tentu termasuk dari keturunan Adam tentunya, dan orang-orang yang mengikuti risalah dan mengikuti apa yang Allah Subhanahu, apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan apa yang para nabi-nabi Allah itu ajarkan, maka mereka itu ciri-cirinya adalah kalau dia menjadi sosok hamba atau menjadi sosok pengikut yang ideal, maka ketika disebutkan ayat Allah kharru sujada wa bukiya, dia akan sujud dan dia akan menangis. Artinya teman-teman sekalian, kalau kita ingin melatih atau kita ingin mengetahui standar kepekaan kita terhadap Allah, terhadap syariat Allah, kepekaan kita terhadap keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, itu kita untuk mengujinya, coba diperdengarkanlah ayat Al-Qur'an di situ. Coba setel, ya, disetel murotal, ya, atau ketika kita mencoba untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, kalau hati kita itu kalau hati kita itu tidak tunduk, dalam arti sujud, makna sujud di sini itu adalah hati kita tidak merendah di sana, hati kita masih keras, atau bahkan ya tadi kita tidak sampai menangis lah ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan firman-firmannya di situ. Ini berarti memang harus ada terapi yang harus sering kita perbaiki dalam diri kita di situ. Karena sekali lagi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kalau kita tadabburi isinya, maka ya tadi hati kita itu pasti akan luluh di sana. Karena hati itu kalau kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ibarat satu gumpalan darah, ya, gumpalan darah yang sangat sensitif sekali. Sensitif untuk dilembutkan dan sensitif untuk dikeraskan. Kalau hati kita itu masih belum lembut, padahal sifat hati itu adalah sangat sensitif sekali. Bahkan kata Rasulullah, kalau seandainya itu baik, semuanya akan baik. Itunya sesuatu atau hati itu buruk, maka semuanya akan buruk. Jadi status hati itu sangat sensitif sekali. Kalau hati kita itu masih keras, hati kita itu sulit sekali untuk menerima pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kekerasan dan ada kekakuan dalam hati ini sehingga sulit sekali untuk menerima pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala pesan-pesan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Nah, untuk itulah ya kita cobalah kita ya untuk memperbaiki diri kita, cobalah diri kita itu untuk makin mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an di sana agar hati kita itu makin lembut. Dan ujiannya gimana? Ujiannya adalah ketika firman-firman Allah Subhanahu wa taala dibunyikan kepada kita, kalau kita makin tunduk, kita makin banyak menangis, maka disitulah sesungguhnya hati kita itu berada dalam jalur Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datanglah sesudah mereka, yaitu setelah Nabi dan setelah umat-umat Nabi tadi, pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsu atau mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Coba perhatikan teman-teman, di ayat yang ke-59 ini Allah menyandingkan dua hal. Menyandingkan adha'us shalah, yaitu menyia-nyiakan sholat, dan ittabi'u asyahwat, mengikuti syahwat. Apa hubungan antara menyia-nyiakan sholat dengan mengikuti syahwat? Baik, kita harus mengetahui tentang konsep sholat terlebih dahulu nih, agar kita bisa mengetahui bagaimana sesungguhnya menyia-nyiakan sholat itu sebanding dengan seseorang yang mengikuti syahwat. Pertama, sholat itu kan ibadah yang sifatnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
baik dari kaifiatnya, tata caranya, maupun pembatal-pembatalnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman ikut kajian saya yang tadi malam, ya, saya sempat membahas bahwa sholat itu sifatnya kaku banget. Artinya manusia itu dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kaifiatnya secara benar dan sensitif sekali berkaitan dengan pembatal-pembatal sholat. Artinya kalau toh misalkan kita salah sedikit di dalam sholat, itu bisa batal sholat kita. Ya, salah sedikit dalam memahami kaifiat sholat, itu bisa batal sholat kita. Kalau toh misalkan pikiran kita itu kosong, maka sholat kita itu sia-sia. Jadi seakan sholat itu mengajarkan kita agar kita bisa istiqomah dari mulai takbiratul ihram hingga salam. Jadi istiqomah dalam memperhatikan kaifiat, istiqomah dalam mentadaburi setiap bacaan-bacaan sholat kita, istiqomah dalam ya tadi menghadirkan pikiran kita agar pikiran kita itu betul-betul mantap pada saat sholat di situ. Artinya sholat itu mengajarkan sebuah keistiqomahan dari awal sampai akhir. Nah, kalau dia tidak bisa istiqomah menjalankan kaifiat tadi, tidak istiqomah, maka kemungkinannya dua yang akan terjadi. Yang pertama, entah dia batal sholatnya, atau dia sia-sia sholatnya. Sholatnya sah, mungkin sah. Tapi sia-sia? Iya, sia-sia. Karena tidak bisa menjaga keistiqomahan di dalam sholat tadi. Ya, sekali lagi, orang yang tidak bisa menjaga keistiqomahan di dalam sholat, maka kemungkinannya dua. Entah sholatnya batal, atau sholatnya sia-sia. Nah, maka seseorang itu kan ketika hidup di dalam dunia ini itu kan dituntut untuk terus lurus atau dituntut untuk istiqomah di dalam kehidupan dia. Ya. Maka kalau seandainya dia sudah mengikuti hawa nafsu, pada dasarnya dia sudah tidak istiqomah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyandingkan mengikuti hawa nafsu dengan menyia-nyiakan sholat, adalah tadi orang yang menyia-nyiakan sholat adalah orang-orang yang tidak istiqomah di dalam sholatnya. Yaitu sholatnya itu tidak ideal, tidak sesuai dengan kaifiat yang benar, atau kaifiatnya benar tapi hatinya tidak disertakan. Sehingga ya tadi sholatnya itu tidak ada nilai sama sekali di sana, atau bahkan orang bisa terjerumus dalam dosa karena dia menyia-nyiakan sholatnya. Sama seperti sholat atau sama seperti orang yang tadi yang mengikuti hawa nafsu. Secara ideal seseorang itu harus mengikuti atau istiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah mengikuti hawa nafsu, ya maka entah amalannya itu sia-sia, ya, atau ya tadi batal semuanya di situ. Nah, sekali lagi ya, makanya kenapa Allah sandingkan antara menyia-nyiakan sholat dengan mengikuti hawa nafsu, karena sholat yang harusnya ideal itu mengikuti kaifiat yang benar dan menyertakan hati kita, kalau toh tidak terpenuhi salah satunya, entah batal atau sia-sia. Sama seperti seorang yang menjalani kehidupan. Kalau dia kehidupannya ideal, maka alhamdulillah. Tapi kalau dia mengikuti hawa nafsu, maka sia-sia apa yang sudah dia diamalkan. Nah, dari situlah kenapa Allah menyandingkan dua hal itu. Lalu di ayat 60 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan illa man taba wa amana wa amila sholihan faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamun. Bahwa umat atau pasca para nabi itu memang akan menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Tapi apakah semuanya seperti itu? Tidak di sana. Pasti ada pengecualian. Ya, yaitu orang-orang yang bertaubat, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa amila sholihan, dan beramal soleh. Nah, ini coba kita lihat ya rentetannya ya teman-teman ya. Allah menyebutkan illa man taba wa amana wa amila sholihan. Jadi taubat dulu, lalu keimanan, baru setelah itu beramal soleh. Ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu bahwa seorang muslim itu ketika dia itu melaksanakan dosa, maka pada prinsipnya itu pada saat dia melaksanakan dosa, dia status keimanannya itu seakan hilang, karena tidak mungkin bercampur antara keimanan dengan kekufuran, atau bercampur antara keimanan dengan pengingkaran pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bercampur. Sehingga pada saat seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau sedang melaksanakan kemaksiatan, maka pada saat melaksanakan kemaksiatan itu keimanan itu hilang.
Bukan berarti dia kafir ya, artinya tidak nampak di sana karena tertutup dengan keingkaran di situ. Maka dari situlah saat dia hendak taubat ya, atau saat hendak dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip pertama itu adalah taubat. Ya, prinsip pertama itu adalah taubat. Dan kita sudah tahu ya, kalau taubat itu kan kita harus mengakui lalu menyesal, baru setelah itu kita istiqomah di dalam sebuah kebenaran. Maka yang pertama yang harus dia lakukan itu adalah taubat. Ya, taubat terlebih dahulu. Ada penyesalan dalam dirinya. Karena seseorang tidak mungkin bisa memperbarui keimanannya, tidak mau mampu untuk beramal soleh kalau dia tidak mengakui bahwa oh saya itu salah gitu. Ya, ibarat seseorang ya, dia itu nggak mungkin berhenti untuk melakukan korupsi, nggak akan berhenti melakukan hal-hal dosa, hal-hal yang melanggar peraturan negara misalkan. Kalau dia tidak mengakui bahwa dirinya itu salah, kalau dia masih merasa benar, dia akan melakukan hal itu terus. Maka yang pertama kali atau langkah pertama yang harus dia lakukan itu adalah taubat terlebih dahulu. Yang kedua itu adalah iman. Beriman itu dalam arti dia harus memperbarui keimanannya terlebih dahulu. Ada bentuk penyesalan dalam diri dia, ya, memperkuat keyakinan dia, sehingga pada saat dia sudah mulai menyesal, dia mencoba untuk menguatkan keimanan dia. Artinya dari sisi hati itu ya sudah harus ditumbuhkan bahwa aku nggak boleh melakukan hal ini lagi gitu loh. Sudah saatnya aku meniatkan untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah melaksanakan amal soleh. Nah, amal soleh ini menurut Syekh Muhammad Ratib An-Nabulsi, beliau menyebut bahwa amal soleh itu ada 4. Ya, ada 4. Yang pertama itu adalah amal yang sifatnya i'tiqadi, bersifat akidah. Ya, jadi ketika kita hendak melaksanakan amal soleh itu adalah amal soleh yang memperkuat akidah kita, seperti apa namanya, seperti kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala di situ ya, atau dengan apa, dengan melaksanakan sholat di sana, ya, atau misalkan belajar tentang ilmu-ilmu akidah. Nah itu jadi harus ya tadi amal soleh yang pertama itu adalah amal yang menguatkan akidah kita di situ. Yang kedua itu adalah amal yang sifatnya itu ibadah. Ya. Amalnya satu ibadah seperti sholat, puasa dan lain-lain di sana. Ya. Tapi tentu dimensi sholat yang untuk akidah dan dimensi sholat untuk ibadah itu pasti berbeda ya di sana ya. Meskipun tidak bisa dipisahkan, tapi berbeda. Ya, tidak bisa dipisahkan, tapi dimensinya berbeda. Sholat untuk akidah, maksudnya itu adalah memahami intisari daripada sholat-sholat tadi itu sehingga dapat menguatkan akidah. Tapi sholat dalam referensi ibadah itu adalah tentang bagaimana mengikuti kaifiat yang benar di sana. Ya, jadi taat itu adalah atau amal soleh itu adalah memperkuat akidah, yang kedua memperkuat ibadah, yang ketiga memperkuat muamalah. Muamalah ini berkaitan dengan hukum-hukum ya yang sifatnya itu antara satu manusia dengan manusia yang lain. Misalkan zakat, ya berkaitan dengan zakat, atau misalkan tentang pernikahan. Nah itu sifatnya itu muamalah. Dan yang keempat itu adalah akhlakul karimah. Lalu ya artinya mereka yang bertaubat, memperbarui keimanan dan beramal soleh, mereka mendapatkan surga. Faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a. Nah, apa surganya? Surganya adalah jannati adnin allati wa'ada ar-rahmanu 'ibadahu bil ghaibi innahu kana wa'duhu ma'tiyah. Yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Sang Maha Rahman kepada hamba-hambanya sekalipun itu gaib, sesungguhnya ia pasti akan ditepati. Baik. Yang jelas ayat ini menjelaskan tentang sebuah balasan lah ya, balasan kepada orang-orang yang tadi ya, orang-orang yang tetap masuk dalam koridor yang diajarkan oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang menarik adalah itu di ayat selanjutnya, teman-teman. Apa yang akan mereka dapatkan ketika di surga Allah Subhanahu wa taala? Dan apa sih ciri-ciri dari nikmat surga? Allah menyebutkan la yasma'una fiha laghwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa 'ashiyya. Bahwa ketika seseorang masuk surga,
Mereka tidak akan mendengar laghwan. Lagu itu artinya ucapan yang sia-sia. Ya, illa salama. Tapi ucapannya itu adalah berupa salam. Nah, artinya teman-teman, ucapan yang sia-sia ini dimensinya kan banyak banget. Dimensinya itu banyak banget. Bahkan kita bisa lihat, kadang berita-berita yang kita baca gitu ya, di sosial media itu terkadang mungkin berita-berita yang tidak memiliki faedah ya, unfaedah lah kalau bahasa sekarang lah. Ya. Kita mungkin bisa membaca semua, kita kan tidak diharuskan untuk membaca semua berita di situ, tapi karena kekepoan kita, akhirnya kita membaca berita-berita yang justru membebani diri kita. Makanya ada pesan yang sangat menarik yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali di kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau menyebutkan bahwa kalau bisa itu kita bukan sekedar meninggalkan yang haram dan makruh saja, tapi kita juga harus meninggalkan sesuatu yang mubah. Sesuatu yang sia-sia ya, atau misalkan sesuatu yang mubah itu memang kita tidak dosa ketika mengkonsumsinya. Cuma yang menjadi problem adalah sesuatu yang mubah itu dapat membebani diri kita. Saat kita berfokus kepada sesuatu yang wajib dan sunnah, itu kan lebih nikmat. Karena apa? Karena ada hasil positif yang kita dapatkan. Tapi sesuatu yang mubah memang tidak dosa. Namun, itu membebani pikiran kita. Coba bayangkan, kalau semua berita yang kita baca, entah itu berita bola lah, berita gosip lah, berita apapun itu, ya, itu kita baca semuanya. Mungkin itu tidak berdosa bagi kita, tapi terkadang itu membuat pikiran kita itu menjadi penuh. Akhirnya pikiran kita itu diforsir untuk menerima informasi-informasi yang mubah, sehingga kita melupakan informasi-informasi yang jauh lebih penting harus kita ketahui di sana. Makanya kenapa seringkali ada orang yang mungkin enggan untuk ikut kajian, enggan untuk ibadah, atau tiba-tiba aduh udah capek, udah mager lah mau belajar, udah capek lah mau ngapa-ngapain di situ ya, terkhusus untuk ibadah ya, karena pikirannya itu sudah terforsir dengan segala macam informasi sebetulnya nggak penting-penting banget bagi dia gitu. Makanya kalau kita diminta untuk apa ya, purifikasi lah, atau mempiurkan atau mensucikan lagi atau membersihkan pikiran kita, maka mungkin untuk di era sekarang ya, agar mengurangi tingkat stres kita perlu memverifikasi informasi yang masuk ke dalam otak kita. Kita sudah harus mulai bisa menfilter informasi yang masuk dalam pikiran kita agar kita bisa memforsir pikiran kita hanya untuk hal-hal yang sifatnya lebih positif di sana. Karena kalau seandainya kita itu hanya memikirkan tentang hal-hal yang mubah, itu beban bagi kita dan akhirnya kita harus mengorbankan banyak hal di sana. Nah, surga itu ya, di dalam surga disebutkan di ayat yang ke-62 ini adalah bahwa penduduk surga itu tidak akan pernah mendengar sesuatu yang sia-sia. Ya. Dan setelah itu apa yang mereka dapatkan? Walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyya. Dan bagi mereka rezeki yang setiap pagi dan petang. Allah mendahulukan nikmat tidak adanya sesuatu yang sia-sia daripada rezeki, karena memang pada dasarnya manusia itu dia tidak begitu takut untuk kehilangan rezeki. Pada prinsipnya secara umum manusia mana sih ada yang takut kelaparan di situ? Oke, mungkin beberapa ada orang yang takut kelaparan di sana. Tapi insya Allah satu hari insya Allah lah, meskipun ada sebagian orang-orang yang sulit makan di sana, tapi insya Allah kita dapati banyak lah orang yang tetap sehari itu pasti akan makan di sana. Ya, rezeki yang paling kecil makan itu insya Allah manusia itu dapatlah di situ. Tapi apakah manusia itu mampu untuk terhindar dari hal-hal yang sia-sia? Kayaknya enggak. Susah banget di situ. Makanya Allah mendahulukan nikmat ya, atau mendahulukan narasi tentang kesia-siaan tadi agar manusia lebih bisa berfokus pada hari ini gitu, bahwa yang harus difilter itu kekhawatiran kita itu adalah kekhawatiran tentang
pikiran kita yang terlalu terforsir dengan informasi-informasi yang terkadang tidak penting bagi kita di situ. Daripada kita memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan perut kita yang insya Allah sehari-hari kita insya Allah makan lah gitu ya. Insya Allah makan lah di sana. Tapi ya tadi, apakah pikiran kita itu lantas akan jernih? Itu Allah Ta'ala alam. Itu butuh yang namanya effort lah untuk tadi. Lalu di ayat ke-63 Allah menyebutkan tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Ini sebuah informasi lah ya bahwa surga yang Allah siapkan itu adalah bagi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu sebagaimana yang disebutkan tadi, orang yang suka bertaubat, orang yang selalu memperbarui keimanan, orang yang selalu melaksanakan amal soleh, yang bisa menghindari atau memfilter informasi-informasi dan perkataan-perkataan yang sia-sia, dan tadi ya bisa fokus terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Baik. Saya izin teman-teman ya, ini mungkin udah jam 4, tapi saya izin untuk menambah 2 ayat lagi, karena nanti ayat yang ke-66 ini termasuk supaya kita selesai di ayat 65, supaya pertemuan selanjutnya ini ayat 66 biar masuk ke dalam bab yang lebih baru lagi di situ. Ya, silakan Ustaz. Afwan ya, Ustaz Aisyah ya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa ma natanazzalu illa bi amri rabbika lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiyya. Dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Miliknya lah apa yang ada di hadapan kita, wa ma baina dzalika wa ma kana rabbuka nasiyya. Yang ada di hadapan kita dan apa yang ada di belakang kita dan apa yang ada di antara keduanya, dan tidaklah Tuhanmu itu pelupa. Ayat ini itu turun berkaitan dengan berkaitan dengan jawaban terhadap mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an itu secara bertahap. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran secara langsung, dan Allah menurunkan secara bertahap. Dan ketika Allah menurunkan satu ayat atau menurunkan satu surat, lalu belum menurunkan lagi, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lupa. Jadi malaikat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Malaikat turun itu untuk membawa wahyu, terus malaikat Jibril ya, itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan wahyu itu ya tidak secara langsung ya, atau ada jeda, bahkan jedanya cukup lama sehingga Rasulullah terkadang itu pusing ya karena wahyu tidak langsung turun di sana. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lupa, tapi karena ada hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kenapa Al-Qur'an itu turun bertahap. Salah satu hikmah yang paling besar adalah karena tadi namanya sebuah ilmu itu harus penuh dengan tahapan. Ilmu itu nggak bisa dikasih langsung. Ibarat ada anak SD ya, langsung dikasih buku setumpuk, ini pelajaran SD, SMP, SMA, udah belajar sekarang. Kan nggak mungkin. Butuh yang namanya waktu, butuh yang namanya tahapan, butuh yang namanya konteks yang sesuai kapan mau dibahasnya, gitu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara bertahap itu bukan karena Allah itu pelit, bukan karena Allah itu lupa, enggak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar manusia itu bisa memahami bahwa sesungguhnya Allah itu menginginkan sebuah tahapan di dalam belajar. Nah, tentu masyarakat itu kan satu konteks, ketika satu masa dengan masa yang lainnya pasti kan berbeda di sana. Periode Mekah sama periode Madinah itu berbeda. Maka surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah itu berbeda narasinya. Surat-surat Makkiyah berisikan tentang akhlak berkaitan dengan akidah, surat-surat Madaniyah berkaitan dengan hukum di situ. Nah, dari situlah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan itu bukan karena lupa, bukan karena khilaf, bukan karena apa, enggak. Tapi karena detailnya pemahaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, detailnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menurunkan malaikat Jibril itu sesuai dengan SOP yang benar lah ya, maksudnya sesuai dengan konteks yang dibutuhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa itu, ya. Dan Allah menutup ya
dari semua pembahasan ini dengan mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah atau bersabarlah dalam beribadah kepadanya. Ya, apa engkau mengetahui baginya sesuatu yang serupa? Baik. Ini menarik bahwa ketika Allah menyebutkan ibadah, ya, memerintahkan kita ibadah, Allah juga memerintahkan kita buat sabar dalam beribadah gitu. Ya, sabar dalam beribadah. Tadi malam itu ada salah seorang adik kelas saya itu nanya sama saya, Ustadz gimana Ustadz biar ngajarin orang itu supaya rajin sholat gitu kan ya, rajin sholat. Ada orang yang susah banget sholatnya itu gimana sih cara nasihatinnya? Saya menjawab dengan dua cara sebenarnya. Cara pertama itu adalah menguatkan bagi siapapun yang mengajarkan atau yang mengajak orang lain untuk sholat. Coba kita lihat ya, saat Allah Subhanahu Wa Taala membahas sholat, itu biasanya sebelahnya atau setelahnya itu dibarengi dengan sabar. Wasta'inu bis sabri was sholah di situ ya. Lalu di surat Toha ayat 132 juga sama. Nah, kalau di ayat ini memang tidak membahas tentang sholat, tapi perintah untuk beribadah dan bersabar ketika beribadah di sana. Itu menjadi bukti bahwa sesungguhnya memerintahkan urusan ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala itu memang butuh kesabaran, termasuk juga sholat. Sholat itu butuh kesabaran. Kalau seandainya sholat kita nggak sabar ya tadi kita cuma 4 rakaat itu 2 menit. Bayangkan kalau 2 menit itu 4 rakaat, berarti baca Al-Fatihahnya itu seberapa cepat, gitu ya. Baca suratnya itu seberapa cepat. Rukuknya itu berapa detik, bacaan rukuknya berapa detik, lalu sujudnya berapa detik, tidaklah berapa detik, kan cepat banget. Jadi urusan sholat itu adalah urusan sabar. Begitu pula juga mengajarkan seseorang untuk sholat. Itu juga butuh kesabaran. Ya, ini untuk menguatkan bagi siapapun yang masih punya PR untuk mengajari orang sholat, keluarganya untuk sholat, atau biar sholat atau dirinya supaya sholatnya bisa lebih berkualitas adalah pertama memang harus sabar berkaitan dengan sholat dan mengajarkan orang untuk sholat. Untuk sholat itu harus sabar juga. Lalu yang kedua adalah tentang bagaimana biar cara ngajarin orang itu supaya sholatnya itu bisa, biar dia peka lah terhadap sholat, biar dia juga rajin ibadah. Sekali lagi, bahwa orang bisa nyaman dengan ibadah itu adalah ketika hatinya itu seringkali terketuk dengan nasihat-nasihat kita. Jadi bagi orang yang susah banget, angel banget buat ibadah, ya susahnya luar biasa bagi ibadah, itu karena telinga dia itu tidak terbiasa untuk mendengar sesuatu hal yang sifatnya Islami di situ. Maka kita ya kalau mau ngajarin atau mau ngajak orang untuk sholat, ngajar orang untuk rajin beribadah, seringkalilah dengarkanlah atau ketuklah telinga dia dengan ucapan-ucapan terbaik kita. Ucapkanlah subhanallah, ucapkanlah masya Allah, gunakan narasi masya Allah, tabarakallah seringkali dalam ucapan-ucapan kita, sehingga telinga dia itu terbiasa dengan mendengar Allah Subhanahu Wa Taala satu. Terus yang kedua, seringkanlah hubung-hubungkan ya kehidupan obrolan-obrolan kita itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga pendengaran dia itu terbiasa dengan mendengar Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah kalau dia sudah sangat sering kali terketuk telinganya dengan mendengar kata Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah orang itu akan lebih dimudahkan lah, akan penasaran gitu kan ya, kenapa kok orang ini bisa soleh banget gitu ya, kenapa kok ucapannya tuh subhanallah, masya Allah, astagfirullah gitu kan, ucapannya Islami banget di situ. Maka dia akan penasaran dan insya Allah pelan-pelan akan mengikuti kita. Tapi sekali lagi sabar kalau udah berkaitan dengan ngajarin orang atau beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد
اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.